Fan service, hal yang sering didebatin para wibu kalau nonton anime sama baca manga. Gua males nonton anime ini, banyak fan service-nya. Ini topik yang sering banget mecah para wibu gitu loh. Dan ada yang suka fan service, ada yang benci fan service. Sehingga topik di video ini kita bakal nyinyirin fan service gitu loh. Jadi pertama seperti biasa kita cari tahu dulu maksudnya fan service itu apaan. Ya kalau lu ambil makna literal ya, fan itu artinya penggemar gitu loh, bukan fan yang kipas ya. Dan service artinya melayani. Jadi fan service itu bisa lo sebut sebagai melayani fans. Cuman mungkin kayaknya sekarang itu fan service ada kayak pergeseran makna atau kesalahpahaman dikit, gue nggak tahu yang mana ya. Fan service melayani fans ini sering dipakai refer itu ke fan service yang bejat-bejat gitu loh. Dan sebenarnya kayak kagak salah juga sih kalau misalnya lo nyebut fan service hal yang bejat. Cuma bentuk fan service itu banyak, bukan melulu apa fan service bejat. Dan fan service bejat itu sering disebut sebagai fan service ecchi, yang arti lain itu kalau nggak salah ecchi itu fan service mesum. Karena banyak bentuk fan service lain selain fan service ecchi. Tapi pertama-tama kita ngomongin dulu deh tentang fan service ecchi itu apaan sih. Bentuk fan service ecchi yang paling gampangnya itu seperti gue bilang tadi, fan service mesum adalah mungkin ya angle kamera yang rada sas gitu deh, atau ya adegan yang apa tuh nunjukin karakter lagi mandi dan telanjang kayak gitu. Itu bisa lu kategorikan sebagai fan service ecchi gitu. Cuma pasti banyak bentuk lainnya, atau enggak tuh pas apa tuh episode pantai pakai baju renang itu bisa lu kategorikan sebagai fan service ecchi juga. Tentunya kalau kita ngomongin fan service ecchi itu juga balik lagi nyesuaiin target pasar utamanya siapa, demografi utamanya siapa, apakah cowok-cowok yang nonton atau cewek-cewek yang nonton gitu loh. Kalau cowok-cowok yang nonton kan biasanya itu pakai baju renang di kolam renang kayak gimana gitu loh. Atau cewek-cewek yang nonton kan biasanya itu cowok-cowoknya ada yang six pack atau kayak gimana ditunjukin. Nah itu pokok tergantung banget ya kalau fan service ecchi gitu loh. Balik lagi nih, fan service itu nggak melulu tentang apa ya, hal bejat fan service ecchi gitu loh. Dan fan service lain yang gue temukan gitu loh di series romance ya, series romance itu kan itu gak ada series yang apa ya, plot interestnya tuh drama lah gitu, drama hubungan pasangan kayak gimana. Seringkali pas gue baca manga romance atau nonton anime romance ya, itu ada bagian dimana plotnya itu gak ada progres samsak. Misalnya ada kayak kalau nggak salah bagian yang ceritanya ya cuma karakter couple itu lagi keluar bareng gitu, lagi ngedate, dan ngedate itu kayak nggak ada kontribusi sama sekali ke plot cerita atau ke konflik ceritanya. Ini tuh biasanya ya kalau udah familiar sama patternnya ditaruh pas penutupan arc cerita dan sebelum memulai arc baru gitu loh. Dan arc baru kan biasanya ditaruh drama-dramanya pedes-pedes tuh kalau apa series romance. Jadi kayak dikasih imut-imut dulu sebelum dikasih konflik gede lah gitu. Biasanya kalau gue baca ngikutin series romance gitu dah. Mungkin cuma bisa diraba kalau lo udah nonton anime romance sebagai romance bolak-balik, jadi lo tahu adegan romance mana yang punya kontribusi sama plot atau adegan romance yang itu gak deh coba fan service doang cuma ngeliatin aja gitu. Kudu nalar sih sebenarnya. Anyway, bentuk fan service lainnya yang sering gue temuin itu adalah di series action, di series battle shonen misalnya. Ini tuh sering dipakai kayak di adegan flashback karakter lah. Misalnya ada suatu karakter yang udah meninggal, udah mati tuh ya, dan gak mungkin bisa hidup lagi, tapi fanbase itu bisa lu anggap kangen sama itu karakter yang udah mati. Dan cara munculin itu karakter biar dapat screen time buat fan service ya biasanya ditaruh di adegan flashback gitu loh. Misalnya si MC ketemuan sama karakter ini sebelum mati, ngomong apa aja gitu loh seringnya. Dan itu juga bisa dibilang sebagai fan service gitu, melayani fans yang kangen sama karakter itu yang udah mati gitu loh. Jadi dimunculin lagi lah buat ngobatin rasa kangen itu. Pada akhirnya fan service itu nggak selalu mengacu ke hal bejat, nggak selalu fan service itu bentuknya bentuk mesum, bentuk ecchi gitu loh. Karena bentuk fan service melayani fans itu banyak banget gitu. Cuman pertanyaan terpenting, emang fan service itu dibutuhkan apa enggak? Opini gue pribadi ya, bagi gue ya, fan service itu bentuk apapun itu, mau bentuk ecchi, mau bentuk lo kayak ngasih karakter yang udah meninggal screen time atau apapun tadi, itu dibutuhkan gitu loh. Karena gue demen, gue ngakuin gue demen. Cuman fan service itu ibaratnya lo kayak masak, lo kayak ngasih bumbu pelengkap, katakanlah kayak ngasih garam lah. Lo masak, kalau misalnya garam lo kasih ke masakan itu kebanyakan, rasanya keasinan. Tapi kalau kurang, rasanya juga hambar biasa aja gitu. Jadi fan service itu ibaratnya kayak pelengkap, lu ngasih
aja itu harus pas gitu loh, garamnya biar mantep rasanya. Mungkin gua kasih contoh aja sih fan service yang gue demen. Contoh fan service ecchi yang gue demen itu di Chainsaw Man. Bagi gue tuh jumlahnya pas banget dan gak terlalu ngerusak experience gue ngikutin series ya. Yang ada malah nambah semangat gue jujur baca manga Chainsaw Man. Atau fan service di series romance yang gue demen itu di Kaguya-sama Love is War. Itu ada bagian romance yang ngasih kontribusi ke cerita, ada juga yang gak ngasih kontribusi sama cerita gitu loh. Tapi ya bagi gue demen-demen aja gitu loh ngeliat orang pacaran liat di series romance. Sekali-kali gak apa-apa kan gue dikasih fan service. Lucu-lucuan mereka gitu couple-nya. Kok segitu aja tentang fan service. Sekali lagi nih tambahan terakhir dari gue sebagai penutup. Lupa deh kalau misalnya nemu suatu anime yang dari awal sampai akhir itu isinya yang bagi lu tuh fan service, isinya bejat doang fan service ecchi, itu bagi gue udah salah nonton gitu loh. Itu namanya bukan fan service lagi. Itu lu dari awal udah nonton anime ecchi. Lu udah dari awal nonton anime yang emang isinya bejat. Kayak lo nonton anime isekai harem, ya lo jangan expect kagak ada adegan ecchi ya, karena kemungkinan besar kalau nonton gitu lu udah pasti nonton anime ecchi gitu loh jujur. Bedain lu nonton anime nemu fan service ecchi, fan service bejat, sama lu emang nonton anime yang dibikinnya itu isinya bejat gitu loh. Udah gitu aja deh tentang fan service. Gue nggak tahu, terus lu pada bye.